Serial terbaru FX, Alien, Earth, dibuka dengan adegan yang familiar bagi penggemar waralaba film horor fiksi ilmiah ternama. Sekelompok pekerja kerah biru disfungsional terbangun dari hibernasi panjang di sebuah pesawat luar angkasa yang luas. Dalam hal ini, tahun 2120, 2 tahun sebelum peristiwa film klasik Alien karya Ridley Scott tahun 1979, dan sekitar 60 tahun sebelum masa yang digambarkan dalam sequel Aliens, karya James Cameron tahun 1986. Kru Usmaginot bekerja untuk Weyland-Yutani, perusahaan yang sama yang menjalankan semua hal di film-film sebelumnya. Dan menjadi jelas bahwa showrunner Noah Hawley, yang juga mendalangi adaptasi TV Fargo dari FX, telah menciptakan program yang setidaknya sebagian, merupakan kenangan indah akan elemen-elemen terbaik dari 2 film aslinya, terutama Alien. Area tempat kru Maginot berkumpul sangat mirip dengan ruang makan tempat alien xenomorph meledak dari dada John Hurt di film pertama. Dan tampilan futuristik pesawat ruang angkasa yang sudah usang di Alien, Earth, sangat cocok dengan visi masa depan era 70-an yang disajikan dalam film Scott. Ternyata, kru Maginot telah menjalankan misi selama 65 tahun untuk Weyland-Yutani. WY adalah salah satu dari 5 perusahaan yang mengelola bumi untuk menangkap sejumlah spesies alien mengerikan dari luar angkasa. Dan ketika pesawat mereka tak terelakkan mengalami malfungsi, dan mereka jatuh di area bumi yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan lain bernama Prodigy, alien-alien menyeramkan itu keluar dari kandang mereka dan teriakan pun dimulai. Semua perusahaan berlomba-lomba menawarkan layanan perpanjangan hidup melalui berbagai teknologi. Ada cyborg, manusia dengan bagian tubuh buatan, di samping SYNTH, yang sepenuhnya merupakan manusia buatan, seperti karakter Ash yang diperankan Ian Holm dari film Alien asli. Samuel Blankin sebagai Bay Cavalier, Adrian Edmondson sebagai Atom Ains. Prodigy dikendalikan oleh seorang triliuner muda, Bay Cavalier yang diperankan Samuel Blankin, yang bertindak seperti persilangan antara Mark Zuckerberg yang bertelanjang kaki dan Dr. Frankenstein. Dan perusahaannya telah mengembangkan teknologi untuk menciptakan bentuk ketiga, hibrida dengan menempatkan kesadaran manusia di dalam tubuh sintetis yang superior. Mereka mulai dengan menempatkan anak-anak yang sakit-sakitan ke dalam tubuh dewasa, pikiran muda dapat menangani transisi dengan lebih baik, menciptakan sekelompok kecil karakter hibrida yang unggul secara fisik, dengan pikiran anak-anak muda yang tidak berpengalaman. Hibrida ini tidak menua dan, secara teoritis, tidak akan mati. Ini adalah campuran alur cerita yang berbeda, menawarkan banyak ruang bagi Hawley untuk bermain. Salah satu ide dasar waralaba Alien, terutama di awal, berpusat pada gagasan tentang umat manusia, yang dirusak oleh kesombongan dan ambisinya sendiri. Begitu yakinnya ia dapat memanfaatkan dan mengendalikan kekuatan alam, yang pada akhirnya bangkit untuk memusnahkan segalanya. Di sini, Hawley menyatukan ide-ide tersebut dengan cara yang menarik. Saat Maginot jatuh di wilayah bumi yang dikuasai Prodigy, anak-anak hibrida dikirim untuk mengurung makhluk-makhluk yang awalnya ditangkap oleh awak kapal. Alien dari alam dan ciptaan teknologi manusia bertemu dalam situasi yang menegangkan. Anak-anak ini dipimpin dan dibimbing oleh seorang manusia sintetis bernama Kirsch, yang diperankan dengan presisi yang menyeramkan oleh Timothy Olyphant. Dalam waralaba Alien, manusia buatan seringkali menunjukkan kebencian yang menyeramkan terhadap tuan manusia mereka, dan Olyphant mewujudkannya, menawarkan risalah yang sangat aneh tentang hakikat manusia. Dulu kau adalah makanan. Kau membuat alat dan menggunakannya untuk menaklukkan alam. Kau berkata pada diri sendiri bahwa kau bukan makanan lagi. Namun di kerajaan hewan, selalu ada seseorang yang lebih besar atau lebih kecil, yang akan memakanmu hidup-hidup jika mereka punya kesempatan. Itulah artinya menjadi hewan. Sepertinya Kirsch, dengan rambut pirang runcing dan sikap acuh tak acuhnya, mungkin mewarisi sedikit kesombongan manusia yang disebutkan sebelumnya. Semua ini menjadikannya salah satu acara TV terbaik tahun ini.
Dan banyak tema klasik waralaba ini muncul kembali. Dunia modern yang dirusak oleh eksploitasi korporasi terhadap orang-orang biasa. Pertanyaannya adalah apakah kemajuan teknologi dimaksudkan untuk melayani manusia atau menggantikannya? Bagaimana ancaman mematikan dapat mengungkap jati diri seseorang? Apakah mereka cerdas, banyak akal, atau cukup keras kepala untuk tetap hidup, bahkan ketika alam semesta memberikan yang terburuk kepada mereka? Karena waralaba alien mencakup banyak penceritaan, para penggemar fiksi ilmiah akan menghabiskan waktu memikirkan implikasi dari seri Howley ini. Mengapa? Misalnya, kita belum pernah melihat manusia hibrida di film-film alien sebelumnya? Dan mengapa orang-orang di film-film alien awal bersikap seolah-olah mereka belum pernah mendengar tentang xenomorph? Padahal serial Howley menunjukkan mereka mendarat darurat di bumi bertahun-tahun sebelum peristiwa di film pertama? Penggemar fiksi ilmiah berharap pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab Howley di musim-musim Alien Earth berikutnya, yang berhasil menyajikan cerita yang terasa baru, membangun masa lalu, dan menawarkan banyak kemungkinan menarik untuk masa depan.